sistem pencernaan makanan. Menelusuri seluruh dunia, ternyata manusia sebagai pemakan segala mengkonsumsi sejumlah 1-2,7 kg bahan makanan setiap hari. Berarti sedikitnya 365 kg bahan makanan per tahun untuk setiap manusia. Artinya manusia butuh sekitar 28.800 kg bahan makanan sepanjang hidupnya. Kesemuanya itu dicerna melalui sistem saluran pencernaan makanan yang terdiri dari 10 organ yang tersusun sepanjang 9 meter dan terbentuk oleh sekitar 20 jenis sel. Demikianlah tersusun di dalam tubuh manusia yang merupakan sistem yang paling rumit di sekujur tubuh ini. Diawali dari cita rasa di dalam mulut untuk menikmati semua makanan yang dapat kita makan, terdiri dari hidrat arang, lemak, protein, dan vitamin, guna memenuhi kebutuhan tubuh, membentuk tenaga untuk kelangsungan hidup. Sistem pencernaan makanan terdiri dari 4 bagian utama, yaitu: pertama, saluran pencernaan, di mana bahan makanan berada, diolah dan diserap, memiliki luas dinding dalam antara 30 sampai 40 meter persegi, kira-kira seluas lapangan bulu tangkis. Kedua, organ pankreas, kandung empedu, dan hati, 3 organ penting yang memiliki fungsi mencerna makanan. Ketiga, enzim, hormon, syaraf, dan darah. Semuanya ini bekerja sama melumatkan makanan-makanan ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah terserap ke dalam darah. Dan keempat, jaringan mesentery adalah jaringan tempat menggantungnya dan melekatnya semua organ dalam, yaitu usus halus dan usus besar di dalam rongga perut agar mudah melakukan fungsinya. Proses pencernaan diawali sebelum lidah mengecap makanan, yaitu ketika mata melihat, hidung mencium makanan, timbul selera makan, di mana kelenjar ludah mulai beraktivitas menghasilkan liur, dan liur yang dihasilkan sekitar 1,5 liter setiap hari. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah, maka makanan yang halus dan siap ditelan disebut bulus. Liur yang mengandung enzim mulai memecahkan senyawa makanan, dan setelah itu ditelan masuk ke dalam saluran sepanjang 25 cm yang disebut esofagus. Makanan yang ditelan masuk merangsang dinding esofagus untuk menghasilkan gerak peristaltik guna mendorong masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, bulus mengalami penghancuran lebih lanjut menjadi bagian yang lebih halus lagi, dibantu oleh asam lambung yang dihasilkan oleh sel-sel dinding permukaan dalam lambung. Pada waktu yang bersamaan, pankreas, kandung empedu, dan hati juga mempersiapkan larutan campuran untuk mencerna, khususnya cairan empedu, yaitu cairan hijau kekuningan yang dipersiapkan untuk memecahkan senyawa lemak. Setelah kurang lebih 3 jam, senyawa makanan di dalam lambung menjadi senyawa yang halus. Bulus yang sebelumnya padat sekarang sudah menjadi cair, disebut chyme, dan siap untuk dimasukkan ke dalam usus halus. Hati bersama kandung empedu bersama-sama menghasilkan cairan untuk memecahkan senyawa lemak yang segera dicerna di dalam pangkal usus halus, duodenum. Campuran cairan empedu ini memecahkan senyawa lemak menjadi ikatan yang sederhana, yaitu ke dalam bentuk asam lemak dan gliserol. Senyawa ini mudah terserap ke dalam darah. Senyawa protein dipecah menjadi ikatan sederhana, yaitu asam amino dan hidrat arang. Dipecah menjadi ikatan sederhana, disebut glukosa.
proses ini berlangsung di dalam usus halus yeyunum dan ileum. Dinding usus halus terdiri dari jaringan bulu getar yang membuat permukaan menjadi lebih luas guna mempercepat dan mempermudah penyerapan ke dalam aliran darah. Bahan makanan yang sudah dicerna menjadi senyawa sederhana masuk ke dalam aliran darah untuk memenuhi kebutuhan gizi sel, jaringan, dan organ. Tidak sampai di situ, namun serat, air, dan sel-sel mati masuk ke dalam usus besar yang disebut kolon. Senyawa tadi mengalami penyerapan air yang akhirnya terbentuk massa padat yang disebut dengan tinja. Tinja kemudian ditampung ke dalam kantung tinja disebut rektum. Karena dorongan tinja yang merangsang syaraf-syaraf sekitarnya membuat rasa ingin mengejan dan buang air, dan kemudian tinja dibuang keluar melalui dubur. Demikianlah perjalanan panjang makanan yang kita makan, memakan waktu antara 30 sampai 40 jam dari mulai masuknya makanan tersebut dan dikeluarkannya menjadi tinja. Penyakit saluran pencernaan makanan dapat dari yang paling ringan sampai paling berat, bahkan dapat menimbulkan kematian. Yang tanda gejalanya adalah sakit perut seperti mules, rasa perih, terbakar, melilit, mual, rasa ingin muntah, kembung, diare, sulit buang air besar. Pencegahannya adalah perbaiki pola makan yang buruk, makan makanan yang bergizi, konsumsi suplemen seperti seawater spirulina, yaitu spirulina dalam bentuk bubuk, klorofil plus guarana cair, garlic, dan jelly gamat. Jangan sampai menderita penyakit saluran makanan dahulu, karena akan berdampak buruk bagi kesehatan secara umum. Dapat menyebabkan kekurangan gizi, cairan, dan melemahkan daya tahan tubuh.